suatu dunia yang sangat tidak adil, lahirlah seorang yang akan menguasai dunia ini dengan sebuah buku. Buku yang dibawa dari alam baka, buku yang sangat jahat dan kejam, buku yang membawa maut. Nama gua adalah Devanka. Gua adalah seorang siswa SMA yang bersikap introvert. Yah, keseharian gua gini-gini aja sih. Mandi, sarapan, berangkat sekolah, terus paling di sekolah kena bully lagi. Si Violeta kan nitip tugas sama gua. Mana gua lupa ngerjain lagi. Kena labrak lagi pasti ini mah. Yah, orangnya datang lagi. Woi culun, tugas yang dari Pak Lukman kemarin udah lu kerjain belum? Sorry Vi, gue ketiduran semalam. Tahu sendiri lah, gue juga ada tugas sendiri. Hah? Ketiduran? Gila ya lo? Gua kan kemarin udah bayar ke lu. Mana itu juga tugasnya si Dio. Terus juga itu malah pelajarannya hari ini. Ya udah, gue balik minggu depan aja gimana? Tapi nggak bisa hari ini. Lah gimana nggak bisa hari ini, orang mata pelajarannya hari ini? Pokoknya tunggu aja ya lu, pas pulang nanti abis lu sama gue. Woi culun, sendirian aja lo gue liat-liat. Gara-gara lo, gue jadi disuruh ke ruang guru sama Pak Lukman. Terus malah dikasih tugas yang banyak. Terus malah susah lagi. Gue kayak nggak tahu modelannya Pak Lukman aja sih. Iya, gue juga nih. Gara-gara lu, gue jadi disuruh muterin lapangan sama Pak Luman. Tutupin ya, Vi. Mau gue kasih salam olahraga nih, bocah. Gua akhirnya dipukuli oleh Dio. Lalu mereka meninggalkan gua sendirian di ruang kelas. Yah, begini emang nasibnya. Ya elah, gini amat ya hidup gua. Coba aja gua bisa balas dendam. Gua ingin mereka semua mati. Coba aja gua bisa matiin mereka. Semudah gua nulisin nama mereka di buku. Mikiran mereka bikin gua stres. Gua pergi ke taman hutan kota aja deh, biar pikiran gua lebih fresh. Halo Devanka, Halo, nama lu siapa ya? saya adalah malaikat maut. Saya tahu Anda kerap dibully. Maka dari itu, saya akan memberikan buku ini kepadamu. Ambillah Devanka. Gue apa ini? Itu adalah buku maut, atau disebut juga The Book of Death. Anda dapat membunuh seseorang dengan menuliskan nama mereka di buku itu. Tapi kenapa lo bisa tahu tentang gue? Ini orang nggak ada. Weekend gini enaknya jalan ke taman kali ya, sambil bawa buku ini dah. Takutnya orang rumah ada yang tahu tentang buku ini. Jambret! Jambret! Kayaknya gua kenal sama ini rampok. Ya rampok juga terkenal namanya. Siapa ya namanya? Oh iya, John. Coba gua tulis namanya di buku. Beneran bisa mati? Halo Devanka. Bikin kaget aja sih. Maafkan saya Devanka. Saya rasa kamu sudah membunuh korban pertamamu. Iya,
ternyata bukunya benar bekerja. Saya juga merasa lega bisa ngebunuh orang jahat. Perlu kau tahu Devanto, pengguna buku maut tidak akan masuk neraka maupun surga. Dia akan berada di alam baka, yang hanya ada kesunyian dan kegelapan yang akan menanti mereka. Kau tahu, aku sudah lelah dibully dan dianggap remeh. Pokoknya aku akan menggunakan kekuatanmu untuk menebar teror kepada orang-orang jahat di dunia. Sekarang Violeta dan Dio cocok untuk dijadikan target. Mereka harus membayar semuanya. Aduh, ini kok dari gue sakit ya? Apa yang sedang kau lakukan, Devanto? Aku sedang membuat formulir tentang pengalaman bullying. Sekalian buat tugas sosiologi saya. Apakah mereka akan kau tuliskan di dalam buku maut? Tentu saja. Aku akan memulainya dari skala kecil terlebih dahulu. Lagi pula, para pembuli itu tidak layak hidup. Udah ada yang ngisi nih. Saatnya mulai bekerja. Kau sudah berubah, Devanto. Sudah pertama kali kita bertemu. Sekarang, kau sudah menjadi lebih sadis. Aku akan tetap memegang teguh cita-citaku. Aku tidak akan lagi menjadi lemah. Lagi pula, apakah kau lupa? Aku ingin mengendalikan dunia ini dengan cara membawa teror terhadap para orang jahat. Pemirsa, telah diberitakan sejumlah kriminal meninggal karena serangan jantung. Kurang lebih sebanyak 50 narapidana meninggal secara serentak di sel penjara. Kasus ini serupa dengan kasus kemarin yang dimana terdapat 15 pelajar meninggal karena serangan jantung secara misterius pulang sekolah. Pihak kepolisian masih menginvestigasi kasus ini. Pelaku dari kasus ini masih sangat misterius karena pelaku dapat membunuh begitu banyak orang di satu waktu. Secara cepat pihak kepolisian menjuluki pelaku pembunuhan ini sebagai Raja Pati. Halo Jet, Halo, madam. Ada perlu apa kau menghubungiku? kau sudah menonton beritanya? Ya, saya baru saja menonton. Kau ingin saya menyelesaikannya? Tentu saja, kau adalah andalan kami Jet. Baiklah. Dan pula saya juga bosan menangani kasus kalau kita ajak kayak juga kita bertemu di tempat sekarang. Baiklah, kita ketemuan sekarang. Halo madam, maaf ya, saya baru datang. Tadi soalnya jalanan macet banget, tau lah daerah-daerah sini. Kau terlambat, Ji. Dari mana saja kau? Ya biasa, emang jalan sini kan suka rame gitu kan, macet juga. Oh ya, ngomong-ngomong, di mana ya? Apa kau buta? Aku sudah sini selama 30 menit. Sudah. Sekarang jangan berlama-lama. Sekarang kau cepat analisis kasus itu dan jelaskan apa yang kau dapatkan. Gampang aja madam. Ya gimana ya? Kan si pembunuh ini kan membunuh dari jam berapa ya? 4 sampai 6 sore kan? Ya. Nah, kalau anak-anak SMA kan biasa mereka pulang jam 3 sore gitu. Dan ya setelah pulang sekolahnya, ya paling-paling jam 4 sampai 6 sore si pelakunya itu pasti melakukan aksinya kan. Nah, jadi kesimpulannya dari analisis saya, pelakunya adalah seorang pelajar, terutama pelajar SMA. Kenapa? Soalnya
pelajar SMK pulangnya pasti kan sore. Nah, pas jam 4 dan jam 6 itu di sana lah pelakunya itu ngelakuin hal tersebut, Mario. Analisis bagus juga. Tapi bagaimana cara dia membunuh narapidana tersebut? Nah, itu mungkin agak sedikit sensitif ya, tapi mudahnya itu dia punya kerabat orang polisi. Nah, padahal boleh nggak? Kalau saya itu mau menjaga atau mengawasi anak Anda untuk sementara di Devanka. Soalnya dari ciri-ciri yang saya dapatkan, ya seorang pelajar SMA, punya kerabat polisi, di Devanka cocok deh dan memenuhi kriteria saya sebagai pelakunya. Apa kau yakin, J? Dia naku. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Pakai nanya lagi. Ya kan penjahat itu kan datang dari orang yang tidak terduga, Madam. Lagi pula saya janji kalau misalnya si Devanka ini bukan pelakunya, saya bakal keluar dari investigasi ini. Oke. Aku akan mengizinkan untuk mengawasi anakku. Tetapi jika dia tidak melakukan hal yang mencurigakan sama sekali, kau keluar dari penyelidikanmu. Nah, sudah. Kalau gitu makasih Madam, saya mau ngajak Kay juga untuk identifikasi. Kay, ayo ikut sama saya. Halo Jay, gue udah ngikutin Devanka, tapi so far nggak ada yang mencurigakan dari dia. Jangan terlalu cepat ambil keputusan, terus investigasi. Jay, saya rasa tidak ada yang mencurigakan dari bocah ini. Dia pulang sekolah seperti biasanya. Baiklah, kalau begitu kau kirim saja video ini kepada dia. Oke. Halo, Rajapati. Perkenalkan, nama saya adalah J. Saya adalah intel terpercaya di Indonesia ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Anda karena Anda telah menurunkan angka kriminalitas di Indonesia ini. Namun, saya tahu Anda hanyalah seorang pelajar biasa yang terlalu naif. Anda berasumsikan dan juga berpikiran bahwa dunia ini akan lebih baik jika tidak ada orang jahat. Makanya Anda mulai membantai orang-orang jahat di dunia ini. Namun sayangnya, Rajapati, saya tidak setuju dengan pendapat Anda atau pemikiran Anda tentang hal ini. Karena di dunia ini, mau seberapa lama kita hidup, selalu ada orang yang baik dan juga orang yang jahat. Maka dari itu Anda hanya membuang waktu-waktu Anda saja untuk membunuh para orang jahat itu yang akan selalu muncul hari demi hari, bulan demi bulan, dan juga tahun demi tahun. Sebelumnya saya juga tahu Anda membunuh dari jarak jauh, mungkin dengan semacam ilmu santet atau some magical things that you do. Maka dari itu saya menantang Anda untuk membunuh narapidana ini. Apa maksudnya? Apakah dia menantangku? Baiklah, kalau begitu akan langsung kusikat saja. Tunggu dulu, Devanka. Apa lagi? Tidakkah kau berpikir itu semua hanya untuk memancingmu? Maksudnya si J ini berusaha membongkar identitasku? Ya, kau benar. Kau ada benar juga. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkan saja video ini. Jay, kenapa kau membuat video itu? Dan kenapa aku harus mengirimnya ke Devanka? Coba kau pikirkan, bila kau mengirim video itu tepat setelah Devanka pulang dan narapidana itu mati, kemungkinan Devanka adalah pelakunya. Tapi jika tidak, maka bukan dia pelakunya. Baiklah kalau begitu. Jadi, apa kita harus menunggu? Ya, tunggu aja 10 menit. Sial, kalau begitu aku harus memikirkan cara supaya si J ini tidak mencurigaiku. Baiklah, kalau begitu aku akan menggeser waktu pembunuhannya. Aku akan mulai membunuh di jam sekolah. Jadi ini sudah 10 menit. Apakah ada kabar dari narapidananya? Aneh, narapidananya tidak mati. Mungkin Devanka bukan pelakunya. Cepat kabur dari sana. Jangan sampai ada yang ketahuan. Siap, Jay. Pemirsa, angka kematian dari para kriminal kembali meningkat. Yang berbeda dari hal ini adalah waktu kematian dari para kriminal ini. Sebelumnya, para kriminal diberitakan meninggal sekitar 4-6 sore. Sekarang para kriminal diberitakan meninggal di jam 10 pagi, 1 siang, dan 3 sore. Asumsi kepolisian sebelumnya adalah pelaku ini merupakan seorang pelajar. Namun, dengan adanya kondisi baru seperti ini, para kepolisian menjadi bingung apakah pelaku adalah pelajar atau bukan.
Bagaimana ini, J? Apakah pelakunya masih seorang pelajar? Aduh, saya rasa ya masih seorang pelajar sih, tapi bukan Devanka. Soalnya dari yang saya lihat, dia tuh nggak ada gelagak mencurigakan sama sekali tau. Mengapa kamu sangat begitu yakin? Ya, gimana ya madam ya? Sebenarnya sih percaya nggak percaya ya, pelaku tuh pasti membunuh dari jarak jauh. Nah, dia tuh juga menggunakan kekuatan yang di luar logika manusia. Dan sepanjang saya memeriksa kamar Devanka tuh nggak ada punya barang yang aneh-aneh gitu loh madam. Kayak mungkin semacam alat santet atau apa, dia nggak ada sama sekali. Baiklah, tapi bagaimana dengan sekarang? Apakah akan kita biarkan saja? Aduh, gimana ya? Perkara sulit ini. Tapi yaudah deh, daripada kita salah tangkap, kayaknya kita nunggu petunjuk lain aja deh madam. Baiklah kalau begitu. Tapi saya ada salah satu target. Sebenarnya Devanka sudah tahu soal ini dan dia kenal salah satu temennya yang ayahnya juga merupakan seorang polisi. Namanya Lisa. Aku ingin kamu ngawasi dia. Hey, lo udah denger belum berita banyaknya siswa yang meninggal akhir-akhir ini? Ya, itu mengejutkan banget dan janggal. Kenapa nggak lo aja yang coba jelasin? Kenapa harus gua? Hah? Lu juga punya buku itu? Wah, kayaknya pembicaraan kalian asik. Buku apa yang kalian omongin? Bukan apa-apa kok, buku One Piece maksudnya. Ya kan, Lisa juga punya. Ada-ada aja deh kalian. Oh iya, soal siswa-siswi kemarin yang pada meninggal itu kayaknya janggal banget gak sih? Kayaknya di antara kita ada yang punya ahli ilmu santet gitu. Soalnya yang meninggal dari sekolah kita semua. Iya bisa jadi, tapi semoga aja bukan dari kelas kita ya, haha. Jadi bagaimana? Apa kau menerima tawarannya? Kalau itu bisa ngebuat gue pacaran sama dia, kenapa enggak? Dasar bodoh, bagaimana jika dia hanya menggunakanmu? Apa peduli gue? Yang penting gue bisa milikinya dan cuman gue doang yang bisa milikinya. Aduh, kau ini adalah salah satu manusia yang aneh yang pernah aku temui. Gue nggak akan mempedulikan perkataan malaikat maut yang bahkan lebih aneh daripada gue. Sebentar ya, dia lagi ngechat gue. Kau akan menyesal suatu saat nanti. Emang gue peduli? Bodoh amat, be. Sejak saat itu, setiap pulang sekolah, gue selalu ngebantu Devanka untuk memusnahkan para orang-orang jahat. Dia emang lelaki yang begitu berkarisma. Impiannya sangat mulia untuk memusnahkan orang-orang jahat di dunia ini. Gue bahkan rela ngelakuin apapun untuk dia. Bahkan hingga mencari nama detektif yang mengganggunya, menggunakan topeng malaikat maut. Semua ini kulakukan demi Devankaku yang tercinta. Pemirsa, angka kematian dari para kriminal kembali meningkat. Kalian dengar itu? Kasus ini naik lagi. Kita harus segera menangkap pelakunya. J, saya rasa Lisa memenuhi kriteriamu. Tapi kalaupun Lisa, emang bukti apa yang kita punya? Ini buktinya. Ini adalah buku maut milik Lisa. Jika pemilik bukunya tidak membunuh dalam 4 hari, dia akan meninggal. Hah? Buku maut? Iya, makanya kita harus segera menangkapnya agar sebelum dia memulai aksinya kembali. Ya udah, kalau gitu, ayo kita langsung gerbek sama dia. Saya juga ingin membalaskan dendam saudari saya, Soleta. Ayo. Ada apa ini? Kami di sini menangkap Anda karena Anda telah melakukan pembunuhan. Dia seperti ku kenal. Oh iya, dia adalah detektif yang memburu Devanka. Aku ingat namanya, Jean dan Axel. Aku harus menuliskan nama mereka di buku maut.
J dan E akhirnya meninggal. Madame Macabre terlihat shock melihat mereka meninggal. Setelah itu, Devanka juga menuliskan nama ibunya supaya tidak ada yang mengganggunya. Kau juga harus mati, supaya kau tidak menggangguku, Ibu. Tega sekali kau, nak. Devanka, Ya, gue sudah menepati janji gue. Sekarang gue mau tagih janji lo. gua akan menepatinya, tapi di kehidupan selanjutnya. Devanka. Setelah lulus dari SMA, Devanka menggantikan posisi J sebagai detektif dan dapat dengan mudah mendapatkan nama kriminal manapun yang ia mau dan dapat membunuh kriminal itu secara membabi buta. Devanka akhirnya menjadi penguasa di dunianya dan angka kriminal di Indonesia, bahkan dunia, menurun drastis. Nama Rajapati yang artinya pembunuh melekat pada diri Devanka. Pemirsa, angka kriminalitas di seluruh dunia akhir-akhir ini kian menurun. Angka kematian dari para kriminal juga semakin meningkat. Hal ini
tidak lepas dengan hadirnya Rajapati sang pembunuh misterius yang menggunakan ilmu magis untuk membunuh korbannya. Beberapa masyarakat setuju dengan tindakan Rajapati dalam membasmi kejahatan, tetapi di sisi lain juga ada masyarakat yang tidak setuju dengan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sang Rajapati.